Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2024, antara kalian memilih untuk kuliah, kerja, atau memilih menjadi seorang content creator. Balik lagi bersama aku Nirman di channel kita Bang MP. Kali ini di segmen kita ronda malam guys. Malam-malam yang sangat dingin ini di Bandung ya. Soalnya tadi sore itu cuacanya tuh hujan ya. Hujannya deras banget tadi di Bandung. Sampai-sampai aku aja pas pulang kerja itu luar biasa ya, kedinginan gitu kan, kehujanan. Bukan itu yang mau kita bahas ya. Sebelum ke pembahasan, kita ngopi dulu sebentar biar lebih rileks, biar lebih santai. Oke. Nah guys, sebentar lagi akan memasuki tahun 2024. Buat adik-adikku yang sudah lulus sekolah, antara memilih mau masuk kuliah, mau kerja, atau mau jadi seorang YouTubers, menjadi seorang content creator. Karena kalau cek aja deh adik-adik kalian gitu, adik-adik kita semua, ketika ditanya cita-citanya apa, pengen jadi YouTubers gitu, nggak tahu gimana bikin konten, nggak tahu perjuangannya kayak gimana. Nah, kali ini mungkin ini bisa jadi opsi juga buat kalian, dan ini lebih ke opini aku aja ya. Jadi di konten ngeronda kita ini santai aja, yang penting esensialnya ada gitu. Nah, hal yang pertama yang harus kamu siapkan itu adalah pilihan kamu apa di tahun 2024 nanti. Kalau memang pilihan kamu itu adalah kerja, maka kamu harus menentukan kamu mau kerja di mana, bahkan kerjanya di bagian apa, dan terus kamu bisanya apa. Gitu guys. Ketika kamu memilihnya itu adalah kuliah. Berarti kan kalau misalkan kamu memilihnya kuliah, maka kamu menentukan nih kuliahnya mau di mana. Kemudian juga jurusannya mau mengambil jurusan apa. Kemudian kamu juga skillnya itu kamu bisanya apa. Karena dengan kamu memplanning itu, dengan kamu punya skill apa, terus kamu mau jurusannya kuliahnya apa, kuliahnya di mana, itu nanti seenggaknya ketika kamu kerja, ketika kamu mulai tuh melamar kerja, kamu nggak akan kesulitan karena kamu punya value, kamu punya nilai, kamu punya skill. Terkadang yang terjadi di lapangan, kuliahnya apa, kerjanya juga apa, kadang berbeda gitu. Aku udah sampaikan tuh di video-video sebelumnya bahwa yang membedakan itu adalah skillnya, bisanya apa. Kayak aku nih, jurusan ekonomi syariah, kerja di bagian akademik. Dulu pas awal-awal banget kuliah jurusan ekonomi syariah, kerja bagian di digital marketing. Karena jauh banget gitu kan. Cuman karena tadi aku dulu pas kuliah tuh ya udahlah kuliah aja. Yang penting gaya, yang penting keren. Yang penting punya gelar S1. Gak pentingin tuh dapat ilmunya nanti buat apa. Kadang aku sendiri pun merasakan bahwa ketika lulusan S1, apa nih yang dapat di kuliah? Bisa apa? Gitu. Nah, kalian jangan sampai seperti itu. Jadi harus benar-benar memplanning di tahun 2024. Nanti ketika kalian kuliah, kalian harus benar-benar menentukan. Yang namanya perencanaan itu sepenting itu, perencanaan itu. Karena dengan kamu merencanakan, itu lebih siap lagi. Sehingga nanti kamu tidak begini. Ketika teman kamu ini kuliah, dia mengambil jurusan akuntansi,
karena kamu udah gini nih, udah bestie banget sama teman kamu, terus kamu tanya, kamu kuliahnya jurusan apa nanti? Oh, saya mah pengennya jurusan akuntansi. Padahal kamu nggak punya basic di situ, padahal kamu nggak terlalu menyukai jurusan akuntansi, tapi karena bestie kamu kuliahnya di akuntansi, akhirnya ya udahlah, aku ikut aja kuliah di jurusan akuntansi. Artinya kamu ikut-ikutan. Nah, ini nih yang benar-benar harus diperhatikan, teman-teman. Jangan sampai penyesalan itu, yang namanya penyesalan itu adalah di akhir. Jangan sampai kamu menyesal bahwa, waduh, coba aja dulu aku nggak ngikutin temanku jurusan akuntansi, karena aku nggak terlalu suka jurusan akuntansi gitu. Bahkan dulu pun ketika sekolah aku ngerasakan nih, teman-teman, lulus dari MTS masuk ke MA tuh, madrasah aliyah, lihat tuh teman-temanku tuh pada kemana gitu. Kalian jurusan kemana nih, nanti mau ngambil apa, mau ngambil jurusan IPA atau IPS? Laki-laki tuh dominasinya kebanyakan masuknya ke IPS gitu. Sehingga dulu tuh kita tuh dicap tanda kutip kadang-kadang anak-anak IPS tuh bandel-bandel karena laki-laki tuh banyaknya di IPS. Nah, IPA, yang jurusan IPA itu paling cuma 2 orang gitu kan, 3 orang yang ada di jurusan IPA tersebut. Aku termasuk yang ikut-ikutan dulu tuh. Ya udahlah, ngikut aja karena tuh juga teman-temanku bestie-bestie yang lain masukin di jurusan IPS. Masuklah aku tuh ke IPS gitu kan. Masuklah ke IPS. Cuman aku memang seneng di pelajaran IPS. Di IPA aku kurang terlalu suka. Apalagi kalau ada hitungan kimia gitu kan. Apalagi tuh fisika. Aduh, aku mumet banget kalau ada pelajaran itu dulu. Akhirnya aku masuk IPS. Tapi itu karena akunya seneng. Coba kalau gini, aku nggak seneng nih jurusan IPS, aku senangnya IPA karena teman-temanku masuknya banyaknya di IPS, aku gabung tuh di IPS. Apa yang terjadi? Kesiksa, guys, kesiksa kita. Itu. Jadi jangan sampai ketika kalian nanti pengen kuliah, udah ketemu nih kampusnya, jurusannya udah ada banyak, kayak mulai akuntansi, manajemen, hukum, DKV, kemudian yang lainnya banyak, kamu salah masuk atau kamu ngikutin teman-teman kamu. Itu jangan sampai seperti itu, teman-teman. Kenapa? Karena nanti kamu kurang menikmati. Nanti pada akhirnya setelah selesai kamu kuliah tuh kayak, apa sih yang dapat setelah kuliahan gitu. Kan kamu tuh bener-bener nih harus memperhatikan banget, bahkan bagusnya ketika kamu kuliah, ketika kamu mulai mau masuk kuliah, kamu benar-benar memapping bahwa ketika kamu lulus kuliah itu nanti kamu mau kemana. Walaupun terkadang selesai kuliah itu ada yang terwujud, ada yang tercapai, ada yang enggak, bahkan ada yang jomplang tuh, berbanding terbalik gitu dengan kenyataan. Wah, aku ketika kuliah nanti ketika lulus pengen bisnis, punya bisnis ini, pada akhirnya cuman nggak di bisnis, tapi kerjanya di tempat yang lain gitu. Jadi bener-bener tuh kalian bener-bener sampai nge-planning kalian nanti ketika lulus kuliah pengen kerja di mana, dengan gaji berapa. Artinya kan ketika kalian gajinya pengen tinggi, bahkan di atas UMR, berarti kan kalian harus punya value, harus punya nilai. Gak mungkin dong perusahaan ngasih sesuatu yang tidak mungkin ketika perusahaan memberikan gaji yang gede, tapi kalian gak ada skill apa-apa. Kalian gak ada kemampuan yang ya di atas rata-rata gitu. Artinya memang kalian harus punya skill di atas rata-rata. Gitu guys ya. Nah, kemudian ketika kalian juga memilihnya tuh, aku mau kerja bang, sama. Kalian juga jangan sampai kerja kalian itu kerja yang memang kalian juga tidak menikmati. Artinya gini guys, segala sesuatunya tuh memang kita harus benar-benar menikmati. Kalau kalian misalkan pengen jadi seorang content creator, ya kalian harus benar-benar menikmati ngobrol di depan kamera, kemudian kayak memberikan sebuah informasi,
kepada audiens gitu ya, kepada penonton. Kan itu nggak mudah kalau memang kita nggak menikmati, merasa terbebani, merasa bahwa wah ini bukan gue banget yang kayak gini gitu. Mungkin di awal-awal ya kita beradaptasi ya. Awal-awal dulu juga aku agak kaku, bingung ngomong apa sih di depan kamera, terus kayak nggak jelas dan sebagainya. Tapi karena ini adalah ibaratnya kesenangan, menikmati, ya nggak masalah apa dikatakan orang, song artis dan sebagainya, nggak masalah. Yang penting kita tuh memberikan hal yang bermanfaat, yang positif kepada orang lain. Karena boleh jadi dari setiap kata-kata yang kita sampaikan itu ada tuh satu dua yang bermanfaat sehingga orang lain tuh oh iya ya bener ya, aku baru ngeh nih, aku baru tahu. Nah kayak gitu. Mungkin saat ini gak terasa. Nah itu tuh. Jadi ketika kamu kerja, ketika kamu menjadi seorang content creator harus benar-benar menikmati. Kalau kalian melihat nih, nah ini juga hati-hati. Jangan melihat orang itu sekarang, tapi kamu harus tahu dulu orang tuh dulu kayak gimana. Sekarang banyak tuh ya artis-artis yang udah diundang nih ya, mungkin karena CS-nya, karena temannya. Ketika ada podcast ya di YouTube, lalu dia cerita tuh dulu ngerintisnya tuh kayak gimana. Sampai sekarang dia punya mobil banyak, rumahnya bertingkat-tingkat gitu kan, uangnya banyak. Dan itu ternyata nggak instan teman-teman, mereka tuh by proses. Dan proses mereka itu gitu ya, setelah ditelaah, setelah diperhatikan, nggak jauh seperti kita nih, nggak jauh seperti yang memang kita saat ini merintis. Tadi siang aku nonton podcastnya channelnya Wendy Cagur ya di YouTube. Apa nyebutnya tuh apa ya? Om Wen ya kalau nggak salah, Om Wen. Kalau kalian ada yang pernah nonton, coba komen di kolom komentar. Kalian tahu kan siapa Raffi Ahmad ya? Kemudian kalian juga tahu siapa Ayu Ting Ting. Mereka itu wah luar biasa ternyata perjuangannya dulu. Aku pun jadi oh mereka kayak gitu ya dulu merintisnya itu. Benar-benar sampai di titik dimana sama gitu kayak kita yang kalau Ayu Ting Ting bilangnya dulu aku masih kecil manggung cuma dikasih uang berapa 10.000 apa 100.000 gitu. Udah itu manggungnya dari pagi sampai malam katanya. Pulang dulu ke rumah ganti kostum lagi. Itu kan bener-bener proses gitu. Sehingga dia sekarang menjadi orang gitu. Nah itu yang memang harus kita pahami. Terkadang ya tanda kutip kita tuh melihat orang tuh sekarang wah dia sekarang udah jadi artis nih. Uangnya banyak. Wajar aja kan dia mah artis. Nggak tahu dia merintisnya dulu kayak gimana. Jadi buat kalian itu benar harus pondasinya harus kuat dulu. Ketika kalian kerja, nikmati kerjanya, nikmati prosesnya. Ketika kalian memilihnya kuliah, menikmati kuliahnya, ambil jurusan yang memang kamu kuasai atau kamu memang senang di jurusan itu. Jangan hanya karena teman kamu masuk di situ, kamu di situ juga. Gitu. Itu teman-teman ya. Jadi memang segala sesuatunya tuh harus dipersiapkan dari sekarang. Aku bilang nih ke adik aku aja yang sekarang dia kuliah. Dulu kan dia kuliah tuh dia ngambil 2 jurusan. Yang pertama dia ngambil jurusan ekonomi syariah. Yang kedua dia ngambil jurusan informatika. Lalu aku tanya begini ke adik aku. Kamu menguasai nggak? Kamu bisa nggak kuliah informatika dengan segini banyak tugasnya? Karena aku melihat kemampuan dia juga gitu. Terus dia bilang, aku bisa gitu. Ya udah aku persilakan. Ya udah silakan kamu berarti ngambil 2 jurusan. Satu ekonomi syariah, yang kedua dia ngambil informatika. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah dia mulai stuck tuh, dia mulai bingung. Katanya. Waduh, banyak tugas. Kesana kemari harus ngerjain ini dan itu. Belum lagi ditambah lagi dengan yang XR dengan ekonomi syariah. Aku langsung bilang begini, bukankah aku dulu sudah menawarkan ke kamu bahwa
ini dua jurusan loh, ini nggak mudah. Sementara kamu baru lulus sekolah ke Bandung langsung kuliah gitu dengan mengambil 2 jurusan. Keren sih sebetulnya mah. Kalau dia memang punya kesenangan di situ gitu. Pada akhirnya ya udah gini, kamu mau ikut saran kakak nggak gitu kan? Aku kasih saran, ya udah kamu ngambil jurusan ekonomi syariah aja satu. Itu kan S1 tuh. Biar nanti kamu ketika lulus S1, kamu mau masuk lanjut ke S2 itu lebih mudah. Kalau kamu berhentinya yang S1, kamu pertahankan yang D3, itu kan kamu harus kayak kuliah lagi untuk sampai ke S1. Ketika kamu mau S2, berarti kan kamu harus selesaikan dulu tuh S1-nya. Itu aku bilang gitu ke adikku. Maka dia bilang, ya udah kalau gitu aku ngambil aja yang ekonomi syariah, yang informatikanya nggak jadi itu dia. Akhirnya sampai sekarang karena dia ngikutin saran dari aku, karena kita benar-benar melihat planningnya seperti apa, kedepannya kayak gimana, aku saklek aja ke adik tuh. Udah kamu ngambil ekonomi syariah aja, satu aja. Tapi kamu benar-benar fokus di sana, kamu benar-benar harus benar-benar paham di sana, gitu. Akhirnya dia alhamdulillah sekarang ketika ada tugas dia mulai memahami. Tapi sekarang dia kayak ngomong gini, coba ya dulu kalau aku masuk informatika kayaknya lancar juga. Terus aku bilang, belum tentu gitu, belum tentu. Karena itu konsekuensi yang kamu ambil gitu kan. Ketika kamu mengambilnya, kamu kuliahnya 2 atau 1, ya itu kamu jangan berpikir wah dulu kalau masuk yang informatika kayaknya akan sama, belum tentu gitu. Artinya memang harus sebegitunya gitu teman-teman memplanning itu. Karena dengan kita sudah memplanningnya dengan baik, merencanakannya dengan baik, sehingga nanti hasilnya pun insya Allah terbaik gitu. Gitu teman-teman. Ya, ini kita biar nggak terlalu lama juga ya. Mungkin aku cukupkan sekian, semoga ada manfaatnya. Intinya buat kalian yang saat ini mau lanjut kerja silahkan, mau kelanjutnya ke kuliah silahkan, mau jadi seorang konten kreator juga silahkan. Cuman poinnya satu, kalian harus mempersiapkannya dengan sematang mungkin. Perencanaannya, goalsnya itu buat apa, nanti bahkan goalsnya, tujuannya itu buat apa. Kalian harus benar-benar mappingnya tuh ke sana gitu. Oke guys, semoga bermanfaat. Kalau suka dengan konten seperti ini, kita di segmen ngeronda nih di episode yang kedua ya. Kemarin kita udah ngebahas beasiswa, sekarang masih di poin yang sama, tapi ada sedikit berbeda. Aku Nirman, kita ketemu lagi di konten ngeronda berikutnya. Aku sih pengennya ngeronda gini teh, ngobrol berdua gitu kan sama siapa gitu. Ya mungkin insyaallah next berikutnya ya. Oke guys, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.